Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sosial. Masih di channel Linjam Sos Oke. Kali ini kita berada di alun-alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Bersama kami pendamping PKH Kabupaten Subang. Kali ini kami ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita, mungkin juga inspirasi bagaimana kegiatan kami di lapangan dalam pemberdayaan KPM untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alan Sahroni, pendamping PKH Desa Cimenteng dan Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Di samping kiri saya ada teman saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Asep Iman Ansori. Saya pendamping program Keluarga Harapan PKH Kecamatan Cijambe. Binaan desa saya Desa Cijambe dan Desa Tanjung Wangi. Selanjutnya di sebelah kanan saya, silakan Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendamping Kecamatan Patok Besi, Desa Dampingan Tanjung Rasa. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Sohib, pendamping PKH dari Kecamatan Cikaum, tepatnya di Desa Sindang Sari dan Desa Cikaum Timur. Ya, itu pada kesempatan ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana kita melakukan pemberdayaan melalui kegiatan pendampingan kepada para KPM, khususnya kegiatan-kegiatan usaha yang bisa meningkatkan nilai kesejahteraan buat mereka. Mungkin sebelumnya dimulai dari siapa nih? Bawa yang aja. Gimana? Saya dulu? Ya, baik. Saya sebenarnya untuk melakukan kegiatan pendampingan ini bermula dari kegiatan usaha saya, di mana usaha saya ini pertama mengolah limbah daun nanas menjadi serat daun nanas, kemudian bisa menjadi kain. Kemudian dari kegiatan usaha yang sudah berjalan ini, saya mulai terinspirasi bagaimana menularkan kepada KPM agar mereka juga mempunyai kegiatan usaha, mempunyai penghasilan juga tentunya, serta bisa meningkatkan kesejahteraan untuk di masa yang akan datang. Kegiatan ini saya mulai dari kegiatan pertemuan kelompok. Saya perkenalkan bagaimana cara mengolah limbah daun nanas menjadi serat daun nanas, menjadi benang, kemudian menjadi kain, sehingga setelah mereka memiliki keterampilan, baru kita arahkan bagaimana menghasilkan produk yang bisa laku di pasaran. Mungkin Ada itu. yang saya tanyain? Boleh, silakan Bu. Kira-kira itu perjuangannya berapa tahun tuh sampai? Saya mulai dari 2018, mulai kepikiran bagaimana mengajak KPM untuk bergabung dalam usaha pemanfaatan limbah daun nanas ini. Saya bersama istri pada waktu itu mengumpulkan KPM dan membawa segala perlengkapan bagaimana mengolah daun menjadi serat, kemudian menjadi benang, kemudian menjadi kain. Namun dari beberapa kelompok yang saya edukasi, saya bina, ini nggak semuanya bisa berjalan sesuai harapan karena tadi itu ya. Sampai sekarang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah ada masih ada sekitar 9 orang. 9 orang yang masih bertahan dalam kegiatan usaha ini. Produknya dibawa ya, Kang Alan? Iya, boleh saya ambil. Lihat. Serat daun nanas dari Kecamatan Cijambe ya. Mungkin ada beberapa jenis produk ya. Di sini serat daun nanas ini terbuat dari daun yang diekstraksi menggunakan mesin dekortikator. Nah, dalam kegiatan usahanya juga saya kebetulan memberikan kesempatan kepada para suami KPM yang mempunyai kebun nanas untuk menyuplai daun nanas ke tempat produksi, yaitu dengan Untuk pemasaran sampai saat ini sudah sampai mana? Alhamdulillah pemasaran dari lokal, nasional sampai sekarang udah 8 bulan kita ke Singapura. Jadi udah Untuk mulai target yang tercapai untuk proses produksi, apakah sudah sesuai target? Apa masih jauh dari target yang mereka inginkan? Sebenarnya kalau untuk permintaan pasar masih sangat terbuka lebar. Keutuhannya 600 per bulan, kita baru sampai di 200. 600 Jadi masih kilogram. Iya. Kemudian yang sebenarnya yang saya pembinaan di KPM ini bukan proses pembuatan serat daun nanasnya, tapi proses pembuatan kain seperti ini. Yaitu di mana kegiatan pembuatan benang Pakaian jadi ya. ya dari serat ini
Sorry. Dari serat daun nanas ini kita olah menjadi benang, dan ini mau tidak mau kita menggunakan konsep pemberdayaan. Karena apa? Dari serat ini kita ambil perhelai, kita sambung kemudian jadi benang. Setelah jadi benang kemudian ditenun dan hasilnya bisa menjadi kain. Setelah kain baru kita bisa gunakan lagi untuk menggunakan baju pakaian lainnya. Kalau mau pesan ke PKH Subang. Boleh ke PK Subang, kita nanti ada Kepahalan ya, produknya ya. kepahalan. Gitu. Ini beberapa kegiatan yang terus kita tawarkan juga ke KPM lain karena memang pemberdayaan terus berlangsung. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak KPM yang mendapatkan dampak dari kegiatan usaha ini gitu. Ya, karena PKH bukan hanya bagi-bagi uang Betul, ya, tapi kan ada pemberdayaannya. Berarti Salah satunya peluang ini. bisnis dari serat daun nanas ini menurut Kang Alan apakah sangat menjanjikan atau seperti apa untuk saat ini? Sejauh ini sih saya punya keyakinan karena ini dimulai dari 2013 sebelum saya 2013. jadi pendamping dan bisa bertahan sampai sekarang, dan mungkin kedepannya akan lebih, saya optimis saya kedepannya akan lebih berkembang lagi, dan tentunya saya ingin terus memberdayakan KPM dan melibatkan mereka di dalam kegiatan usaha ini sehingga mereka punya income tambahan. Jadi bukan hanya bisa mengandalkan keluar dari PKH ya. ya, Betul harapannya kan? mereka bisa graduasi mandiri betul. melalui kegiatan usaha ini. Bahkan kan Kota Subang terkenal dengan nanasnya. Iya. Berarti untuk sumber daya alamnya sangat melimpah. Nah, Berarti itu tidak mungkin- ada kendala di sumber daya Betul. alam. Itu menjadi salah satu keunggulan kita, di mana Subang sudah identik dengan kota nanasnya Kota ya. nanas. Betul. Mungkin selama ini hanya diolah buahnya saja. Iya. Dan tidak sedikit juga KPM yang mengolah Iya. buahnya. Tapi pada kesempatan ini saya memang fokus mengolah limbahnya, yaitu daun nanasnya yang biasa dibuang gitu. Kemudian di situ juga ada anak KPM juga yang ikut terlibat dalam proses pembuatan serat daun nanas ini. Jadi mungkin ya tadi seperti yang Ibu bilang, bagaimana kita mengarahkan KPM bahwa penghasilan itu tidak hanya dari bantuan, tapi dari kegiatan Betul. usahanya, dari kegiatan Tidak selamanya, kreatifnya. Mungkin bukan hanya serat daun nanas, tapi dari produk-produk lainnya gitu. Itu mungkin sekilas berbagai inspirasi. kegiatan pemberdayaan yang saya lakukan terhadap KPM di dampingan saya. Selanjutnya Kira-kira Gimana? ada tindak lanjutnya ke depan selain hanya di Tonggola ya, Subang Ya. Tonggo, mungkin ke Pantura ke saya kasih ilmunya. saya kira bisa Bu, Bisa karena ya? memang kan ini salah satu produk kreatif ya. Betul. Jadi semakin kreatif orangnya, semakin banyak juga hasil Melebarkan dari ya, produk melebarkan ini. usaha. Seperti yang saya pernah lakukan di beberapa kabupaten lain, ketika menawarkan serat daun nanas ini luar biasa. Mereka bisa menciptakan produk-produk kerajinan dari serat daun nanas, termasuk kotak tisu, figura dan sebagainya. Itu tergantung kreativitas masing-masing. Saya yakin KPM juga jika Padahal- digali, kita bina terus, kita dampingi terus, kreativitasnya akan semakin Kalau boleh berkembang. tahu, ini harga satu baju berapa segini kira-kira? Nah, ya? ini Pengen karena- tahu kan, ya yang lainnya pengen tahu ya berapa Iya ya? boleh. Kini jadi kalau teman-teman membeli ini sama dengan membantu juga KPM ya di Betul. tadi Ya, betul. prosesnya. Jadi ini saya biasa jual di harga 600.000. 600 Mungkin ribu, mantap. tadi itu ya, kalau dilihat dari segi nominal Iya. mungkin terbilang mahal, tapi Perjuangannya ya. perjuangannya, prosesnya, ada keringat KPM di situ. Mungkin teman-teman nanti bisa dengan membeli ini juga membantu KPM dalam kegiatan usahanya. Gitu. Ada mau diekspor Kalau untuk serat daun nanas, alhamdulillah kita udah mulai ekspor. seratnya aja ya. Ya kalau kainnya ini by order aja, siapa yang beli kita jual. Kita proses. Mm-mm. Berarti semuanya serba Pakai ya. produksinya di Kang Alan semuanya. Ada di saya, ada juga di KPM dengan cara manual. Kita ajarkan dulu cara manual. Bagaimana biar KPM ini mandiri, jadi tidak tergantung dengan bahan baku dari saya gitu. Tapi mereka juga bisa membuat sendiri. Gitu. Berarti di seluruh proses tahapan KPM terlibat. Iya, mulai dari pengadaan bahan bakunya dari suami KPM, Iya. kemudian di proses ekstraksinya ada anak KPM juga Iya, yang iya. saya libatkan, dan KPM-nya itu di proses finishing, proses pembuatan benang, kemudian ada proses juga pertenunan jadi kain. Mungkin barangkali ada yang nanti mau datang ke daerah Tonggo melihat caranya. Lokasinya, Silakan ya, lokasi Pak Alan, tepatnya Kang Alan. Boleh. Gimana alamatnya? Alamatnya sedikit unik ya, namanya itu mudah diingat.
Kampung Cijoget, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saya tunggu kedatangan dari sobat sosial. Oke, itu mungkin sekilas kegiatan pemberdayaan yang saya lakukan di dampingan saya. Selanjutnya siapa yang mau berbagi ini? Siapa dulu? Daerah Pantura. Pantura boleh Tadi Bu, di kita Jambe ya. boleh. Daerah Dari dingin atas, sekarang ke daerah dari atas ke Pantura. daerah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya warahmatullahi perempuan di sini ya. Memang unik lah. Saya di Patok Besi Pantura. Di sana memang kalau untuk pertanian agak kurang ya. Tapi kebanyakan di sana campur-campur ya. Kami di sini lagi pemberdayaan ikan patin sama budidaya sayuran ya. Kebetulan memang sehari-hari mereka itu budidaya sayuran kangkung dan bayam ya. Kemudian kita memakai teknik, kalau kita sekarang lagi pakai plastik ya Kang ya. Pakai plastik kita bikin untuk patinnya kebetulan kecil-kecil, nanti dioper ke Jakarta ya. Jadi tidak dibesarkan, kita hanya pembeningan saja. Tapi dengan begitu pun KPM alhamdulillah tidak menunggu hanya bansos sajalah. Bansos dianggap hanya memang sedikitnya membantu ya. Tetapi dengan adanya sehari-hari itu, saya sudah beberapa kali wawancara dengan petani sayuran itu. Dia sehari bisa menghasilkan bersihnya 50.000 minimal itu ya, 50.000. Itu kita hampir semuanya, terutama di desa kami ya, Desa Tanjung Rasa, membeli ke sana ya. Itu pun produksinya sebetulnya masih sedikit, tetapi minimal mereka tidak kemana-mana karena di kami itu di Patok Besi ya, khususnya di Pantura banyak pabrik. Kebanyakan ya ibu-ibu larinya ke sana, sedang anak-anaknya kan terlantar. Dengan kalau ada sayuran seperti ini kita produksi itu per 2 bulan ya hasilnya ya, 2 bulan dia baru bisa ini, sisanya dia bisa ada yang kepandaian memasak ya, pas ada yang misalnya ada hajatan dia dipanggil seperti itu. Itu khusus ibu-ibu. Jadi mereka itu kebanyakan hanya membantu bapak-bapak. Mungkin itu saja. Kalau peran Bu Tita dalam pembinaan atau mendampingi KPM ini dari strategi budidayanya kah, atau pemasarannya, atau mungkin menginspirasi bagaimana cara melakukan pengolahannya atau gimana Bu? Kebetulan saya itu di sana udah hampir 7 tahun lah ya, jadi pendamping Desa Tanjung Rasa. Kita sering FDS atau P2K2. Di sana ada tentang ekonomi ya, peningkatan bagaimana ekonomi tidak menghutang ya di sana ya, kalau nggak salah ya. Di sana itu sangat sulit di Patok Besi, terutama di Pantura banyak sekali yang namanya Bang Emo, Bang Harian. Itu di sana mereka tertegun ternyata ya, hutang itu tidak membawa bahagia ya. Mereka berpikir orang. Mulai sadar mereka ya. Karena pendampingnya sendiri memberikan contoh yang simpel, mudah gitu ya. Kan kalau sayuran mudah sekali, hampir semua orang bisa kan Alan, termasuk saya sendiri. Jadi Ibu mempraktekkan bagaimana cara budidayanya ya. Karena di sana itu hanya tidak selebar seperti di Tongo ya, hanya beberapa baha gitu ya. Kita bikin sayuran, memanfaatkan lahan ya gitu. Jadi lahan produktif bisa. Ya Bu ya. Dan itu tidak hanya untuk pribadi tapi untuk dijual ya sobat-sobat ya. Itu satu contoh. Kita itu di kampung, disebut kampung bukan, disebut kota bukan. Jadi pre-urban ya. Peralihan dari kampung ke kota. Agak sulit kan kalau peralihan seperti itu. Lahannya sedikit. Lapangan pekerjaannya lebih banyak, pabrik-pabrik. Kalau ibu-ibu dikirim ke sana. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa KPM Bu yang mulai budidaya ikan ya, ikan patin sama sayur, ada berapa? Awalnya saya tadinya yang namanya kube itu ya Pak Asep tahu sendiri ya. Betul. Saya dari makanan, keripik seperti itu, tempe, semua saya laporin dan saya mencari yang bagus itu bagaimana ya. Belajar sendiri ya sobat-sobat, saya dari YouTube ya asalnya saya terapkan ke KPM bisa. Ternyata setelah berkembangnya sekarang adanya pabrik-pabrik, mereka pada pindah, jujur aja. Iya. Saya alihkan Lebih saja. menggiurkan ternyata ya. Karena selerinya ya teman-teman ya, akhirnya saya alihkan ke perikanan, ke pertanian. Alhamdulillah agak tertarik hanya beberapa KPM memang ya. Namanya baru setahun proses Bu ya, proses ya. Tapi insya Allah ya kita itu lagi proses ke yang lain lah, memberikan, kalau kita disebutnya memberikan peluang ke yang lain lah, teman-teman yang lain KPM. Karena kalau ibu-ibu sekarang
hitungannya memang saya pendapatannya berapa sebulan untuk anak saya ya. Jadi tidak mengandalkan dari suami. Iya. Gitu ya. Begitu aja mungkin Pak. Ada yang tanyakan? Cukup? Ini Pak Asep. Ya, selanjutnya siapa lagi nih yang mau berbagi cerita bagaimana kegiatan memberdayakan KPM untuk meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan inovasinya supaya bisa meningkat ekonominya ya, khususnya ekonomi karena kita acuannya berhasil itu ketika KPM bisa mandiri dan bisa graduasi mandiri keluar dari kepesertaan PKH dengan kegiatan usahanya. Itu mungkin yang selama ini kita upayakan ya, bagaimana memberdayakan. Oke, selanjutnya siapa yang mau berbagi nih? Siap, saya. Kang Asep ya, boleh lebih silakan ini. bagaimana kegiatan Kang Asep dalam pemberdayaan KPM-nya supaya meningkatkan ekonominya, mungkin silakan Iya. kita berbagi kepada sobat sosial. Siap. Sobat sosial yang saya hormati, tadi di perkenalan awal saya sudah perkenalkan bahwa saya adalah pendamping PKH Kecamatan Cijambe yang mendampingi 2 desa. Kebetulan desa dampingan saya adalah Desa Cijambe dan Desa Tanjungwangi. Kebetulan satu untuk- kecamatan ya, ya? satu kecamatan. Satu Cijambe. Untuk kali ini mungkin saya akan sedikit berbicara tentang success story dari KPM. Sebetulnya saya sendiri agak sedikit malu karena ternyata KPM saya untuk saat ini bahkan malah bisa jadi ikonik. Iya, lebih berhasil. Produknya lebih berhasil dari pendampingnya. Pendapatannya kan Ya, pendapatannya bisa jauh lebih besar dan jauh lebih menjanjikan daripada pendampingnya sendiri. Tapi ini Sukses jadi ladang berarti. pahala buat Kang Asep ya, Amin, sebagai amin, pendampingnya. Ya. Mungkin kisah ini saya mulai sejak pertama kali saya menjadi pendamping. Pada tahun 2016 saya masuk pendamping dan kebetulan 1 tahun berikutnya dari awal memang saya berfokus kepada pembinaan jenis usaha, baik jenis usaha mandiri maupun kelompok usaha bersama seperti sama dengan Ibu Tita. Produk-produk KPM selalu saya promosikan ke berbagai kegiatan yang saya ikuti, baik kegiatan dinas maupun kegiatan-kegiatan lain termasuk kegiatan bazar dan promosi-promosi yang lain. Pada saat pelatihan produk-produk KPM, unggulan KPM selalu saya bawa. Yang akan saya ceritakan kali ini adalah tentang seorang KPM yang bernama Bu Aas. Sebelum menceritakan sukses story KPM, mungkin perlu sobat sosial ketahui bahwa wilayah binaan saya, wilayah Desa Cijambe adalah sentra penghasil ikan kolam ikan air deras, terutama budidaya di ikan nila dan ikan mas serta ikan-ikan air tawar yang lain. Di Kabupaten Subang mungkin Desa Cijambe adalah ikonik untuk sentra budidaya ikan air tawar. Kebetulan pada 2017 ada seorang KPM bernama Bu Aas. Beliau datang kepada saya membawa sebuah produk yang beliau buat sendiri dan hasil asli ide dari beliau dan suami. Beliau pertama adalah mengolah pepes ikan mas dan pepes ikan nila. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada suatu waktu mungkin Bu Aas mendapatkan ide baru bahwa ternyata hasil dari ikan tersebut kan tidak selamanya laku. Penjualan itu kan ada laku, terkadang ada tidak laku. Pada saat tidak laku, pepes tersebut mungkin bisa mubazir lah. Maka muncullah ide baru untuk membuat produk agar barang yang tidak laku tersebut bisa kembali bermanfaat. Maka muncullah ide untuk pembuatan abon ikan nila. Pada saat awal datang ke saya, beliau meminta agar produk tersebut dipromosikan atau beliau memohon untuk dibantu proses pengemasan, proses produksi dan lain sebagainya, termasuk proses promosi. Untuk saat ini ada beberapa produk unggulan dari Bu Aas. Yang pertama adalah yang tadi saya bicarakan, yaitu produk abon ikan nila. Yang kedua ada tengkorak ikan. Produk tersebut muncul hasil dari pemikiran karena banyaknya limbah yang terbuang pada saat pembuatan abon ikan nila, yaitu tulangnya itu kan terbuang. Maka
Bu Aas berinovasi beserta suami bagaimana caranya agar limbah tulang ikan yang terbuang tersebut dapat termanfaatkan kembali. Maka muncullah ide untuk membuat tengkori, yaitu tengkorak ikan berupa diolah menjadi Cut aja. kerupuk. Cut. Baik sobat sosial, berhubung kondisi cuaca sekarang turun hujan, kali ini kita sudahi dulu perbincangan kita, sharing kita tentang pemberdayaan KPM. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih dari kami pendamping PK Kabupaten Subang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Untung kesedih itu.